Cuma kalau variansi itu rumusnya S kuadrat, tapi kalau standar deviasi rumusnya adalah akar dari S kuadrat, yaitu S gitu ya. Nah, variansi sendiri itu adalah namanya, kalau dispersi itu namanya penyebaran data. Nah, penyebaran data itu kita menyebutnya dengan yang namanya variansi dan standar deviasi. Contoh misalkan nih, kalian pasti pernah melihat yang namanya grafik gitu ya. Grafik misalkan modelnya adalah misal modelnya gini. Ini grafik yang A. Ini yang A. Kemudian yang B. Nah, yang namanya penyebaran data, datanya lebih menyebar yang mana? Atas atau bawah? Atas. Ya, atas. Artinya gini, semakin datanya menyebar, kalau dalam ekonomi itu dia itu berfluktuatif, artinya fluktuatifnya itu banyak. Kalau berfluktuatif seperti ini, artinya beresiko daripada yang ini. Kalau ini kan fluktuatifnya cuma sedikit ya, dengan jarak yang sama fluktuatifnya sedikit. Tapi kalau ini banyak banget, artinya standar deviasinya ini, penyebaran datanya ini jauh sangat besar ya dibandingkan yang kedua, yang di bawah. Jadi kalau kamu disuruh milih, kalau misalkan mau main saham, kalau model-model seperti ini, grafik-grafik seperti ini itu lebih cenderung ke trading ya. Kalau trading itu orang justru lebih seneng yang atas gitu, karena dia bisa beli di harga yang paling bawah. Kemudian ketika naik di sini atau di sini dia jual gitu. Tapi kalau trading itu nggak seperti main saham ya. Kalau trading itu bisa, ya saya dulu pernah main trading, saya kalah ya. Jadi habislah uang saya 500.000 buat main trading gitu. Ini lebih beresiko. Jadi grafik yang di atas itu sangat beresiko dibandingkan yang di bawah. Risiko, berarti kalau kita ingin mengukur tingkat risikonya, kita bisa menggunakan data standar deviasi. Jadi semakin besar S-nya itu semakin berfluktuatif. Justru semakin kecil nilai S-nya, standar deviasinya, malah dia akan semakin homogen atau semakin stabil. Jadi dia lebih stabil. Itu gambaran mengenai variansi dan standar deviasi yang menggambarkan ukuran dispersi. Nah, di sini yang pertama ada range, nilai jarak. Untuk nilai jarak di sini rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kalau kita lihat di sini data nilai terbesarnya adalah 95 dikurangi dengan 75. Maka range-nya berapa? 20, Miss. 20 ya, 20. Ini semua udah tahu ya, range gitu ya. 20. Nah, sekarang kita ke rumus variansi. Untuk rumus variansi itu sebenarnya ada dua macam, yaitu S, ini untuk data tidak berkelompok ya, data tidak berkelompok dulu. S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. N-nya itu kurang dari 100. Tapi jika nilai N-nya lebih dari 100, lebih dari sama dengan 100, maka dia hanya seper N. N lebih dari 100 ini juga disebut sebagai standar deviasi populasi, kalau yang ini lebih disebut standar deviasi sampel. Gitu ya, kita lihat N-nya saja. Ini adalah untuk rumus variansi S kuadrat. Jadi variansi simbolnya adalah S kuadrat bersama dengan ini.
Kemudian ini ada data, nanti akan kita kerjakan, tapi kita mengerjakannya dengan Excel ya. Karena dengan Excel itu lebih cepat. Dan hari ini kita materinya padat, ada kemencengan dan keruncingan. Jadi kalau mengerjakan manual, agak lama. Gitu. Setelah itu, standar deviasi itu adalah akar dari S kuadrat, akar dari variansi. Jadi S itu adalah standar deviasi ya, atau deviasi standar, kadang di buku nyebutnya gitu. Standar deviasi atau deviasi standar, S sama dengan akar dari variansi. Intinya sama. Setelah kita belajar standar deviasi, maka kita akan belajar koefisien variansi, di mana koefisien variansi itu adalah rasio dari standar deviasi terhadap rata-rata. Jadi rasionya S per X bar dikali 100%. Maka koefisien variansinya itu penyebarannya berapa persen gitu. Nah, kalau data kelompok, nah sekarang ini yang tadi teori untuk yang data tunggal ya, data tidak berkelompok. Sekarang kalau data berkelompok. Data berkelompok untuk menghitung nilai range-nya, nilai jaraknya, kita pakai yang atas saja lah ya, pakai yang atas saja. Nilai tengah kelas akhir dikurangi nilai tengah kelas pertama, itu range-nya. Atau tepi kelas atas kelas terakhir, tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Ya, jadi ada dua rumus ini. Kita kesepakatan aja. Gitu. Kemudian di sini ada nanti kita bisa ya mencari range-nya, nanti dengan soal ini pun kita akan kerjakan di Excel. Untuk rumus data berkelompok variansi itu di sini sebenarnya rumusnya mirip dengan yang pertama ya, yang data tidak berkelompok. Hanya saja bedanya tuh di sini. Di nilai F-nya. Jadi dinilai F-nya ya. Dinilai ininya. Oh, enggak itu. Bedanya di situ. Dinilai F ini. Sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat per N min 1. Jika N kurang dari 100, jika N lebih dari 100 berarti 1/N. Untuk deviasi standarnya, standar deviasi berarti akar dari S kuadrat. Untuk koefisien variansi juga sama. Nah, nanti kita akan buat seperti ini nih, di dalam Excel gitu ya. Kita akan kerjakan bersama-sama. Kemudian, ini ada soal, jadi di soal ini tuh dibilang bahwa kalau nanti kalian diminta mencari standar deviasinya, kalian bisa menggunakan dengan Excel gitu ya. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka dia semakin stabil gitu ya. Jadi kalau di sini pertanyaannya data Singapura, nanti ini buat soal ini ya, buat soal forum. Saya tambahkan di sini mana yang lebih stabil gitu ya. Data mana yang lebih stabil? Nah, data mana yang lebih stabil? Kamu bisa dilihat di nilai standar deviasinya. Semakin kecil nilai standar deviasinya, maka semakin stabil data tersebut, apakah Indonesia atau Singapura. Gitu. Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke latihan ya. Untuk soal yang ini kan ada soal nih segini gitu ya. Saya copy ke dalam Excel. Oke, datanya saya copy dulu.
Ini tentang data tunggal, data tidak berkelompok. Oke. Dan ini jadi nanti kalau keluar di ujian, ada misalkan kalian diminta untuk menghitung standar deviasi gitu ya. Silakan kamu kerjakan pakai Excel, habis itu kamu salin di buku kalian. Ya. Kemudian ini nilai XI yang data yang tadi ya, yang ada di soal ini. Kemudian saya copy rumusnya nih. Ini berarti N-nya kan 12. Berarti kita menggunakan rumus yang N kurang dari 100. Nah, menggunakan rumus ini nih. Karena kurang dari 100 ya N-nya ya. Ini N-nya cuma 12. Sekarang kita butuh yang namanya X bar. Ini XI-nya ya. X bar-nya kita belum tahu, maka kita akan cari di sini. Ini saya akan buat dulu. Ini adalah jumlah. Kemudian ini adalah rata-rata, saya buat di bawahnya rata-rata. Rata-rata itu adalah X bar ya. Jadi rata-ratanya ini dijumlahkan dulu sama dengan sum. Oke, dah. Sekarang tinggal rata-rata. Rata-rata itu kan berarti ini jumlah dari 1030 dibagi 12. Ya. Ini rata-ratanya. Saya ambil 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita akan menghitung nilai yang ini. Ini XI min X bar. Jadi saya tulis XI min X bar. Itu. Maka kita buat 80 dikurangi X bar. Nih. Semuanya dikurangi X bar semua kan? Karena dikurangi X bar semua, maka di sini saya kunci dengan simbol seperti dolar. Sudah saya tarik ke bawah. Ya. Setelah itu sudah di sini XI min X bar dikuadratkan. Jadi ini saya tarik ke samping kemudian dikuadratkan. Maka sama dengan tinggal ini dikuadratkan aja. 2 angka di belakang koma. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita daring gini, mau nggak mau kamu selain belajar ini, kamu juga belajar Excel nih kan. Nah, perhatikan di rumusnya, di sini ada sigma XI min X bar kuadrat. Berarti hasil dari ini itu dijumlah. Berarti di sum. Oke, udah ya, udah ketemu ya. Jadi ini adalah sigma XI min X bar kuadrat. Yang ini, sorry, yang bawah ya. Saya ketinggalan di yang rumus pertama, Miss. Iya. Bentar-bentar. Rumus pertama. Yang ini dijumlahkan. Iya, Miss. Rata-ratanya berarti kan tinggal 10-30 dibagi 12 kan? Kemudian mencari XI min X bar, itu berarti
XI itu 80 dikurangi, ini dikurangi, X barnya adalah ini. Karena semuanya dikurangi X bar, maka ini dikunci dengan dolar. Ya, sampai sini jelas ya? Oke, Miss. Terima kasih. Ya. Setelah itu kamu geret ke bawah. Kemudian karena di sini rumusnya XI min X bar kuadrat, maka tinggal dikuadratkan depannya. Depannya dikuadratkan. Ini nanti filenya buat kalian juga kok. Ini dikuadratkan semua, udah kemudian dijumlahkan. Ini udah dijumlahkan, barulah kamu cari variansinya. Variansi di sini rumusnya kan sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Berarti kan ini dibagi 12 min 1. Gini kan? Nah, ketemulah ini namanya variansinya. 2 angka di belakang koma. Variansi, kamu bisa ngitung standar deviasi. Ya. Standar deviasi akar dari variansi. Berarti di sini rumusnya square root SQRT. Ini berarti standar deviasinya sudah ketemu. Kalau sudah, terus tadi kita ada ngomongin koefisien variansi, gitu ya. Ini variansi saya tulis juga, simbolnya S pangkat 2. Kalau standar deviasi, simbolnya itu adalah S saja. Juga belajar yang namanya koefisien variansi. Atau disingkat dengan KF. Nah, KF itu adalah rumusnya KF sama dengan S per X bar. Jadi S-nya sudah ada ini per X bar atas. Sudah, tinggal kamu buat di sini format selnya dalam bentuk persentase. 2 angka. Ya, jadi ternyata penyebarannya adalah 7,35%. Ini kita sudah belajar untuk data berkelompok dan data tidak berkelompok untuk menghitung variansi, standar deviasi, dan koefisien variansi. Sampai sini ada yang mau ditanya? Saya mau tanya. Koefisien variansi ini berarti harus persen? Ya, harus persen. Saya mau tanya, kalau tadi kan yang XI min X bar itu kan X barnya mesti dikasih tanda dolar yang fungsinya buat ngunci. Iya. Kalau misalnya nggak dikasih tanda dolar, emang bakal kayak gimana, Miss? Oh, kalau nggak dikasih tanda dolar ya error nanti nih ya. Misalkan saya coba di samping sini ya. Kan 80 dikurangi rata-rata kan. Nah, atasnya memang bisa, tapi kalau kamu ke bawah nggak bisa. Tuh kan beda kan? Oh, iya. Jadi ini ketemunya berapa nih? Tuh malah jadinya ke bawah. Oh, dia Yang ini malah ikut ke bawah ya? ya gitu. Jadi harus dikunci gitu. Ya. Nah, ini kamu belajar Excel juga. Ada lagi yang mau ditanya untuk data tidak berkelompok? Ini saya simpen dulu. Saya udah ngerti, Miss. Nanti ini dibagiin kan file ke kita? Oh iya pasti. Nanti kamu ngerjainnya pakai Excel ya. Nanti gini, kalau ujian keluar, kamu pakai Excel aja. Habis itu kamu salin ya di lembar jawab kamu. Karena ini lebih mudah. Excel itu tinggal digeret-geret aja gitu. Yang penting kamu, kalau perkalian kan paling cuma tanda bintang gitu kan. Terus tanda apa lagi tadi? Bentar.
ini 3 PSI. Oke. Ini pertemuan 4 ya. Pertemuan 4. Kelas apa nih? 1 PSI 1 ya? 1 MSI 1. MSI. Oh, 1 MSI 1, sorry. 1 MSI 1. 1 MSI 1. Oke. Nah, udah sekarang untuk data yang berkelompok. Ini yang kalau ranks, sebenarnya saya lebih fokus ke sini ya. Ranks tadi kan sudah kan pengertiannya. Kemudian di sini untuk sheet 2, data berkelompok. Karena materinya banyak soalnya. Kalau data berkelompok, itu berarti ini soalnya saya ambil juga dari PPT ya, dari PPT. Oke, ini adalah data yang berkelompok. Oke, data berkelompok. Ini XI tahu ya, ingat ya asalnya dari mana? Asalnya dari mana? XI ini? Nilai mediannya, Miss. Nilai tengah kan? Iya, Iya, Miss. nilai tengahnya. Nilai tengah berarti batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kemudian intervalnya 4, tinggal kamu tambah-tambahin aja semua, kan gitu ya? Gitu. Nah, untuk mencari yang seperti yang tadi, kita juga butuh yang namanya X-bar ya. Jadi kita jumlahkan dulu sum. Ini dijumlah. Kemudian saya cari rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata, rumusnya ada Fx gitu kan, Fx. Atau Fi dikali Xi gitu ya. Fx ini berarti rumusnya adalah sama dengan 6 dikali Xi. Nih, udah. Nah, kalau yang seperti ini kamu nggak perlu kunci, karena kan nanti ini kali ini gitu kan. Jadi langsung ditarik ke bawah. Baru kamu jumlahkan. Sum. Nah, tinggal kamu bisa mencari ini nilai rata-rata. Rata-rata berarti adalah sigma fx, penjumlahan dari perkalian fx dibagi dengan n. Rumusnya yang pertemuan sebelumnya. Kita bulatkan 2 angka lagi. Saya mau tanya, kalau untuk nilai rata-ratanya itu kan setahu saya ada rumus sendirinya ya, AVE. Oh ya, Iya, ada. Kamu mau pakai average. Jadi gini, kalau kamu pakai average yang kalau soal ini, kamu average mungkin bisa ya. Tapi kalau soal ini average-nya ini kan data kelompok. Iya nggak? Oh iya, Miss. Ya, jadi makanya saya data tunggal bisa. Kalau data kelompok saya manual karena ada data kelompok ini makanya nggak bisa langsung dikalikan, nggak bisa gitu. Jadi harus ada rumusnya, makanya sigma fx sama dibagi n gitu. Ya, jelas ya. Ini adalah udah ketemu rata-rata. Nah, untuk rumus data kelompok itu kan rumusnya ada F-nya ya, jadi karena itu N-nya kurang dari 100, maka yang saya sajikan ke kalian rumusnya adalah yang kurang dari 100. Ini rumus yang kurang dari 100. Saya taruh di atas ini. Dan
Di sini kan ada XI min X bar, maka saya tulis di sini XI min X bar. XI min X bar berarti nilai tengah ini dikurangi rata-rata. Semua nilai XI dikurangi rata-rata, maka rata-ratanya ini dikunci. Kamu tinggal tekan shift, kemudian tanda dolar, gitu ya. Kemudian enter. Sudah. Nah, ini udah. Kemudian ada kuadratnya nih. Ada kuadratnya. Kamu geser lagi, kamu kasih kuadrat. Sama dengan tinggal ini dikuadratkan. Dua angka lagi. Tarik. Sudah kan? Nah, karena di sini ternyata ada dikalikan dengan F. Di sini ada kalikan dengan F, maka ini tarik lagi ke sini. Saya kalikan dengan F. F ini ya, berarti ini untuk mencari F dikali XI min X bar kuadrat, berarti F frekuensi dikalikan dengan ini. Dua. Nah, kalau sudah sampai akhir, ini kan sudah di atas nih. Maka tinggal kita sigma aja, sum. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa mencari yang namanya variansinya. Variansinya, koefisien variansinya, gitu ya. Nah, sekarang kita cari variansi. Variansi adalah rumusnya di sini kan sigma Fi Xi min X bar kuadrat per N min 1. Berarti ini dibagi N min 1. N-nya adalah 42 dikurang 1. Nah, ini adalah variansinya. Kemudian standar deviasinya. Standar def berarti sama dengan akar square root dari ini, variansi. Nah. Oke, kita sudah ketemu, sekarang koefisien variansi. Koefisien variansi ya, saya singkat ya, karena di depan kan sudah ada. Koefisien variansi rumusnya apa? S per X bar rata-rata, ya kan? Kemudian dikali 100%. Nah, kita di format selnya, kita buat persentase, desimalnya 2. Oke, jadi ternyata nilai penyebarannya adalah 3,78%. Untuk variansi, tanda deviasi, dan koefisien variansi, apakah bisa dipahami? Untuk mencarinya, ini kalau kamu ngitung pakai kalkulator satu-satu ya, kamu harus kalikan satu-satu nih, dihitung satu-satu. Kelamaan gitu, ya. Jadi pakai Excel aja. Kalau ulangan juga pakai Excel ya, Miss? Ya, kalau saran saya kamu pakai Excel, tapi nanti kamu setelah kamu ngitung pakai Excel, kamu salin di ini ya. Tuh. Oh, langsung salin aja semua hasilnya kayak gini ya, Miss? Sama tabel-tabelnya. Ya, sama tabel-tabelnya. Karena kalau nggak sama tabelnya, nanti nilainya berkurang. Gitu ya. Ada gambaran nggak sih, Miss? Ulangan kayak gimana? Ya, ulangannya semua. Jadi gini, ketika kalian mengerjakan soal latihan yang di soal forum,
ujiannya. Makanya harapan saya kalian semua itu mengerjakan gitu. Dan kalian juga Miss, bisa kalau ulangan melihat jawaban teman-teman kalian kan, bisa saling cross check kan, gitu kan. Oke, Miss, kalau sampai misalnya sini. ulangan UTS itu berapa soal? Soalnya 3 sampai 4 soal. Waktunya 2 jam. Oke, Miss. Ya. Miss mau tanya Miss tadi yang rumus yang F terus yang rata-rata dikurang X bar yang pangkat 2 itu rumus itu yang XI dikali yang Ini? XI ya yang itu ya Miss. Ya. Oh, oke. Ya. Thank you Miss. Nanti kalau lupa tinggal kamu nanti diinin aja di sini. Dilihat lagi. Oh, frekuensi dikali ini. Ini kan F dikali XI min X bar kuadrat gitu. Gitu ya. Ini nanti filenya buat kalian kok, tenang aja. Karena materinya masih ada setengahnya lagi. Tuh, kita udah jam 8. Oke? Udah jam 8 ya sekarang ya? Iya. Kita setengah 8. Oke. Yaudah, yuk kita ke kemencengan. Kita belum ke kemencengan soalnya. Ini nih yang ribetnya tuh di sini nih. Jadi yang kemencengan kita akan agak sedikit ngebut. Sekilas ya, kalau misalkan kemencengan itu dia itu menceng gitu ya. Kalau ini menceng itu berarti miring. Kalau yang pertama itu kemiringannya 0. Modus sama dengan median sama dengan X bar. Ini datanya ya. Datanya bisa miringnya 0 atau bisa kemiringannya positif. Kemiringan positif berarti mencengnya di kanan ya. Menceng kanan ya, panjangnya di kanan. Kemiringan negatif berarti mencengnya di kiri atau panjangnya di kiri. Dimana kalau menceng positif itu modus itu kurang dari median, kurang dari X bar. Kalau kemiringan negatif itu X bar kurang dari median, kurang dari modus. Dan bimodal. Yang akan kita pelajari itu paling hanya 3 ini. Kemiringan 0, kemiringan positif, dan kemiringan negatif. Gitu ya. Nah, ini ada contoh data. Ini data kelompok, ada frekuensi A, B, C, D. Kemudian data ini saya gambar ke dalam histogram. Yang pertama ini adalah kemiringannya 0, ya kan? Yang kedua dia bimodal, yang B. Kemudian yang C dia menceng di kanan atau kemiringan positif. Sedangkan yang E, yang D itu kemiringannya negatif atau mencengnya di kiri. Ini contoh-contoh dari kemencengan. Kemudian di sini untuk rumus kemencengan itu ada 3 metode. Yang pertama metode Carl-Person. SK-nya itu ada 2 rumus, yaitu ada X bar dikurangi modus per S. Atau SK squeness 3 dikali X bar min median per S. Atau rumus Boole. Kamu harus ingat nih, ini pertemuan kedua kita sudah belajar mengenai modus ya. 1, 2, 3 udah belajar mengenai modus. Data tidak berkelompok ataupun data kelompok untuk Carl-Person rumusnya sama seperti ini. Ada rumus Boole, itu berarti menggunakan kuartil Q3, Q2, dan Q1. Kamu tinggal masukkan di sini. Kemudian ada rumus metode alpha 3. Ini alpha 3 ini ada data berkelompok, berarti 1 per S pangkat N dikali S pangkat 3 dikali sigma XI min X bar pangkat 3. Kalau data berkelompok, dia ada F-nya, gitu ya. Jika SK-nya sama dengan 0, maka simetris. Jika SK-nya kurang dari 0, berarti kemiringannya negatif atau menceng kiri. Kalau SK-nya lebih dari 0, berarti dia menceng kanan. Nah, kita akan mengerjakan untuk rumus yang tadi. Jadi, saya kembali lagi ke yang tadi ya, yang soal yang di Excel ini.
kita ke data tidak berkelompok dulu. Karena ini waktunya, ini kan berarti misalkan pertanyaannya gini, saya mau pertanyaannya itu ini A-nya itu tentukan kemencengan dengan rumus, kamu mau dengan rumus apa? Alpha 3 ya. Dengan rumus yang pertama misalkan alpha 3. Alpha 3. Ini rumus alpha 3 saya ambil untuk data tidak berkelompok. Rumusnya ini. Ini ya, pakai rumus ini ya. Maka kamu udah ngitung variansinya sampai sini nih. Ini ada S. S itu berarti standar deviasi kan, ini kan, S-nya kan, cuma nanti dipangkatkan 3. Jadi, ini ada XI min X bar pangkat 3. Berarti kamu tinggal di sini pangkatkan 3 dulu. Barulah kamu ngitung dengan ini ya, ini dipangkatkan 3. Ini kalau nggak bisa seperti ini, berarti angkanya terlalu banyak desimalnya. Kita 2 aja. Udah, 2. Udah. Kemudian, di sini kan ada sigma ya. Di sini kalau kita lihat di rumusnya ada sigma. Di rumus ini ada sigma. Ya, ada sigma ini ya, sigma. Sehingga ini saya jumlahkan aja. Ini kan tadi udah sum jumlah kan, tarik aja ke sini. Udah. Ternyata dia negatif. Maka untuk mencari SK ini saya akan cari di sini sama dengan I1 dikali minus 3, ini kan sigma XI min X bar pangkat 3 kan ini kan? Ini kan sudah kita hitung kan? 1 dikali ini kan sama dengan ini kan? Berarti langsung ini saja dibagi N. N-nya adalah berapa? Di sini N-nya 12. N-nya kan 12. Dikalikan dengan S-nya 6,31. di pangkat 3. S-nya pangkat 3 kan? Nah, udah. Ternyata squareness-nya di sini berarti keterangannya adalah kemiringan negatif atau menceng kiri. Nah, selesai. Misalkan saya mau mengerjakan dengan menggunakan rumus Carl-Person. Rumus Carl-Person misalkan ya. Rumus Carl-Person dengan modus, misalkan dengan modus. Dengan median, saya kasih contoh, kalau median berarti kamu harus ingat ya. Median itu ada data ke, kan gitu, berarti waktunya lama lagi ya. Kalau pesen dengan rumus modus aja lah ya, terhadap modus ya. Terhadap modus. Berarti rumusnya saya copy di sini. Squareness terhadap modus. Nah, ini rumusnya. Maka di sini kita akan mencari modusnya angka berapa di sini? 80 ya. Modusnya 80. Berarti sama dengan X bar, X barnya adalah rata-rata ini, dikurangi modusnya adalah 80, saya akan langsung tulis 80.
kemudian dibagi S. Dibagi S. S-nya ini. Ternyata hasilnya itu beda. Kalau dengan rumus akal person terhadap modus, hasilnya ternyata beda. Kemiringan atau menceng kanan. Nah, kalau seperti ini kalian jangan bingung ya, karena memang di sini kan banyak rumus. Kan lagi, misalkan terhadap median, kalau terhadap median itu kan kita harus cari letaknya dulu gitu ya. Cari letaknya dulu, kemudian ini untuk letak median saya udah dikerjakan gitu ya. Jadi saya copy paste aja dari sini supaya lebih cepat. Yang terakhir misalkan kal person terhadap median. Kal person terhadap median. Rumusnya saya copy dulu. Ini rumusnya ini. Kemudian untuk mencari medianya sudah saya cari. Nah, ini udah saya cari ya. Jadi nilainya adalah 86. Maka kita bisa mencari SK-nya. Jadi squareness-nya saya cak di sini, squareness sama dengan 3 dikali 3 bintang X bar, X barnya di atas, minus median, mediannya adalah 86 per S. S-nya adalah ini. Nah, ini berarti dia menceng kiri. Berarti gini, di dalam rumus matematika pun ternyata ada yang tidak konsisten gitu ya. Namun kalau kita telusuri lebih lagi, kalau kal person itu negatif, berarti dia kemencengannya adalah negatif gitu ya. Nanti kalau di soal, misalkan ditanya tentukan kemencengan menggunakan rumus alfa 3 atau menggunakan rumus median, ya kamu kerjakan sesuai dengan perintah aja ya, nggak usah semuanya. Miss, biasanya Sampai paling sini ada sering pakai rumus pertanyaan? apa? Hah? Biasanya paling sering pakai rumus apa buat tentuin kemencengan? Ya semua tergantung dosennya yang buat soal maunya rumus apa gitu. Biasanya sih yang paling mudah biasanya. Karena kalau alfa 3 kamu nanti harus nulis lagi nih di buku. Satu lembar satu ini lagi tuh. Biasanya yang paling mudah sih kalau seperti ini. Tuh. Kalau nggak terhadap modus ya median. Oke, Miss. Ya. Ini untuk data kelompok. Sekarang kalau ditanya untuk data berkelompok ya, kalau ditanya untuk data berkelompok. Nah, yang A, tentukan kemencengan dengan rumus alfa 3. Dengan rumus alfa 3. Berarti saya hanya akan mengerjakan alfa 3 aja ya. Ini nggak usah ya, kan ini sebagai modus sama median kan sebagai contoh. Kalau nanti data kelompoknya terhadap modus ya, kamu cari nilai modusnya dulu seperti pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, untuk yang alfa 3 untuk data berkelompok itu kan rumusnya ini. Ini rumusnya. Sehingga kamu perlu XI min X bar pangkat 3. Di sini baru pangkat 2. Maka kamu buatlah ini.
buat pangkat 3. Ini F-nya dihilangin dulu, baru pangkat 3. Sama dengan ini pangkat 3. Format sel 2 angka. Sudah, kemudian tinggal di sini kan ada F dikalikan dengan F, maka kamu perlu mencari satu lagi nih. Jadi satu lagi ini kamu kalikan dengan F. Berarti sama dengan F frekuensi dikalikan dengan ini XI min X bar pangkat 3. Gitu ya, sama dengan. Dah, barulah kamu jumlahkan sesuai dengan rumusnya. Ini kan rumusnya maunya sampai pangkat 3, yaudah kita jumlahkan sum. Oke, kalau sudah, ini sudah, berarti kita langsung cari nih nilai dari kemencengannya. Ini 1 dikalikan dengan sigma ini kan hasilnya sigma ini ya. Berarti saya langsung aja ini dibagi dengan N. N-nya berarti 42 dikalikan dengan S. S berarti standar deviasi pangkat 3. Nah, berarti ini kemencengannya adalah positif. Kemiringan positif. Positif atau menceng kanan. Nah, ini untuk tentang kemencengan. Kalau keruncingan, nah ini masih ada satu materi lagi. Sudah mau ini ya, bentar ya. Saya selesaikan dulu. Kan kalian udah ini semua kan? Sudah pada submit semua. Saya selesaikan. Jadi kalau keruncingan, nih kalau keruncingan di sini itu adalah derajat ketinggian. Jadi dilihat nilai runcingnya. Kalau misalkan alfa 4-nya lebih dari 3, itu berarti leptokurtik atau disebut runcing. Kalau alfa 4-nya kurang dari 3, itu namanya platikurtik atau datar. Tapi kalau sama dengan 3, itu namanya mesokurtik atau normal. Untuk rumus kemencengan itu hanya 1 ya. Jadi hanya ada alfa 4 aja. Hanya ada alfa 4 aja. Kemudian di sini kalian ini akan, kalau data tidak berkelompok berarti seperti ini, kalau data berkelompok ada F-nya. Rumusnya sama. Nah, sekarang kita akan mengerjakan data yang tadi yang ada di Excel. Ya, jadi saya akan kembali lagi ke Excel yang tadi, kita akan menghitung keruncingannya. Ya, ini keruncingan materi terakhir. Oke, keruncingan. Yang B. B, tentukan koefisien keruncingan. Ya, tentukan koefisien keruncingan. Karena ini data tidak berkelompok, maka rumusnya saya copy. Ini rumusnya ini. Di sini pangkat tertingginya XI min X bar pangkat 4. S-nya dipangkatkan 4, berarti kamu kembali lagi ke sini. Kamu pangkatkan 4. Nah, ini udah pangkat 4. Ya. Dah, kalau pakai Excel mah gampang, tinggal di sini pangkat 4 gitu ya. Tapi kalau ngitung pakai kalkulator, waduh.
Nggak selesai-selesai. Yang kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Udah ketemu tuh ya, langsung ketemu. Jadi, ini datanya kejauhan ya, sama dengan langsung ini ya, langsung ini per N-nya adalah 12. Ini 12 dikalikan dengan S. S-nya itu adalah ini 6. Tapi pangkat 4 S-nya. Apa nih? Kalau ini kurang dari 3 ya. Alpha 4 kurang dari 3, maka namanya itu adalah apa di modul di sini platikultik, ya benar, platikultik atau datar. Maka platikultik atau datar. Itu. Terus, ini angkanya gede banget ya. Udahlah, nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau data yang berkelompok, ini yang B. Tentukan koefisien keruncingan. Kalau data berkelompok, kita lihat rumusnya di sini sama juga, X pangkat dipangkatkan 4. Ini sama ya, tinggal dikalikan dengan F. Nah, ini saya kecilin dulu biar kelihatan semua. Ini saya geret. F-nya saya ilangin dulu. Karena ini harus dipangkatkan 4 dulu. Ini pangkat 4. Tarik, kemudian saya jumlahkan. Udah ketemu, tinggal dicari sama dengan langsung ya, ini dibagi N, N-nya itu adalah 42, bintang S pangkat 4. S-nya adalah standar deviasi, dipangkatkan 4. Ini juga kurang dari 3 ya, kurang dari 3. Jadi sama dengan yang ini. Namanya berarti platikultik datar. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk belajar kemencengan, keruncingan data. Sudah ya, nanti kamu tinggal lihat untuk apa? Yang B tentukan koefisien keruncingan itu sigma F-nya belum, Miss? XI min Oh XI iya, betul, bareng. belum. Oh iya, thank you. Wah, benar, NIM kamu berapa nih? Sudah diingatkan karena saking keburu-buru nanti ya. NIM-nya berapa NIM-nya? SI 002, Miss. SI 002. Oke, saya tulis dulu SI 002. Mana lagi bukunya ini? SI 002. Oke, good. Thank you. Ini belum dikalikan dengan F ya, berarti salah memang. 4. Tadi waktu ngajar siang, waktunya ini sih. Waktunya ya memang kelebihan memang sih, sama. Berarti ini tinggal dikalikan aja ya. Ini dikalikan dengan frekuensi. Ya.
Oke, 2 tarik. Ya, sekarang dijumlahkan. Benar nih. Di sini ininya diganti yang ini. Tetap ternyata. Oke, thank you. Sudah ya? Ini nanti akan saya taruh di forum. Kemudian untuk latihan soal yang gampang aja deh. Latihan soalnya ada di slide 3 ya. Ini untuk data tidak berkelompok. Ini kemencengannya kamu mau semuanya atau mau pilih salah satu? Mau pilih yang mana? Pilih salah satu aja, Miss. Bisa Oh, satu, Miss. Boleh. Kalau mau pilih salah satu, ya udah kamu boleh pakai yang rumus alfa 3 ya. Alfa 3 aja biar kamu langsung hitung di samping-sampingnya. Oke, Miss. Kemudian ada satu lagi untuk data kelompok. Nah, ini kalau dikerjakan malam ini kan kamu pasti waktunya nggak cukup kan? Makanya kalian masih ada banyak waktu, 1 minggu, dan upload di minggu di H-1 dan hari H silakan diupload ya. Ada ini aja. Miss mau tanya, Miss, itu yang dihitung misalnya yang tingkat kemencengannya itu berarti kita dua-duanya kerja dong, yang data tidak berkelompok dan data berkelompok ya, Miss? Ya, dua-duanya. Oke. Ini yang data tidak berkelompok, data berkelompok. Oke, makasih. Kemencengannya menggunakan alfa 3 aja ya, biar sama dengan contohnya. Oke, Miss. Oke, ada lagi? Berarti soal nomor 1 itu data tunggal, soal nomor 2 data berkelompok kan, Miss? Betul, data kelompok itu data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk interval. Kalau data tunggal itu masih nilai-nilai gitu, seperti ini, hasil produksi. Oke ya? Oh ya, ya. Iya, itu memang hasilnya beda-beda, namun sebenarnya harusnya itu seirama gitu. Cuma kalau yang Carlson ini, dia itu justru mencengnya positif. Tapi kalau kita lihat dengan alfa 3 dan terhadap median, dia menceng kiri. Ya udah, kita abaikan aja lah ya. Jadi yang paling banyak aja gitu. Namun kan kalau ujian kan kamu nggak mungkin kamu menganalisis satu-satu. Kamu kerjakan aja sesuai dengan apa yang dimau gitu. Kalau ujian. Ya. Oke. Ada lagi? 8:30. Nggak ada, Miss. 8:30. Kita berapa jam? Udah 1 jam ya? Ya, Miss, 1 jam. 1 jam berarti sama dengan kelas siang. Sama. Ya, ini nggak bisa kalau 1/2 jam. Ternyata, padahal ini udah pakai Excel ya. Kalau pakai Excel kan cepet. Apalagi kalau ngitung pakai tangan, kalkulator. Waduh. Oke, berarti kalau sudah nggak ada pertanyaan, jangan lupa ini di-download di forum. Sampai ketemu minggu depan, dan tetap sehat selalu. Oke, thank you, Miss. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Oke. Terima kasih, Miss. Selamat malam. Thank you, Miss.